hati-hati bun. Ini 4 tanda suami bunda itu hanya pura-pura taubat dari selingkuh. Jadi bunda perlu waspada gejala ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Banyak suami yang ketika kepergok selingkuh, ya mereka dengan gampangnya minta maaf. Ya bahkan minta maafnya di sini sambil nangis-nangis, berjanji nih bakal berubah dan bersikap lebih manis ke istri. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, ternyata ujungnya suami di sini selingkuh lagi di belakang istri. Dan diam-diam dia masih menghubungi selingkuhannya tanpa sepengetahuan istri. Dan semua sikap manis itu jadi nggak ada artinya sama sekali. Kalau sudah begini, bunda pasti bertanya dalam hati ya, dia itu sebenarnya beneran taubat atau cuma taubat sambal sih? Sebenarnya dia tuh beneran taubat atau cuma pura-pura baik demi meredam amarahku aja? Ini yang paling banyak dilakukan oleh suami-suami yang punya keinginan untuk menjaga nama baik, ya, citra dan karirnya. Nah, entah yang berdinas di kantor pemerintahan, di perusahaan milik negara dan sebagainya. Artinya apa? Artinya istri di sini cuma dijadikan bumper untuk menyelamatkan muka dan karirnya. Nah, di video ini bun, saya akan bantu bunda mengenali 4 tanda penting bahwa taubat suami mungkin belum sungguh-sungguh supaya bunda bisa lebih waspada. Nah, tanda yang pertama, suami masih menyembunyikan privasi dari bunda. Misalnya nih, dia masih mempassword HP-nya, ya nggak ngebolehin bunda pegang HP-nya. Atau di sini masih sering ngumpetin sesuatu yang gak dia share ke bunda. Dan terkesan ada yang ditutup-tutupi dari suami. Nah ini hati-hati kalau suami begini ya. Karena suami yang benar-benar taubat dan menyesali perselingkuhannya itu seharusnya akan sangat ikhlas dan rela untuk membuka seluruh akses atas dirinya. Nah logikanya nih bun, kalau gak ada apa-apa ya buat apa ditutup-tutupi? Kan begitu. Betul nggak bunda? Apalagi dalam Islam itu suami istri itu diibaratkan sebagai pakaian yang saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Nah yang namanya pakaian itu kan langsung nempel ke kulit ya bunda ya. Jadi nggak ada jarak atau penghalang antara pakaian sama kulit. Sedekat itulah harusnya suami dengan istri. Jadi nggak ada jarak, nggak ada rahasia. Nah yang ada justru itu saling menutupi aurat dan aib masing-masing. Artinya dalam Islam itu nggak ada ceritanya ya suami main rahasia-rahasiaan sama istri. Jadi kalau suami bunda masih menyembunyikan sesuatu dari bunda, apalagi hal sebesar perselingkuhan, maka itu artinya dia nggak sungguh-sungguh untuk bertaubat. Oke, yang kedua bun, suami di sini banyak sekali alasan yang nggak masuk akal dan bikin bunda jadi ragu. Nah jadi suami bunda ini udah baik nih sebenarnya ya sama bunda. Jadi dia di sini lebih manis, lebih ramah, lebih perhatian, lebih banyak di rumah. Tapi di saat yang sama, dia tuh tiba-tiba banyak alasan. Entah itu tiba-tiba ada meeting mendadak di kantor, sering terlambat pulang dan sebagainya. Bahkan yang biasanya terjadi di klien saya itu bun, suaminya ini manis kalau di rumah. Tapi pas di luar, dia tuh susah dihubungi. Balas chatnya lama, sering nutup telepon tiba-tiba dan sebagainya. Dan ternyata dia masih menjaga hubungan dengan mantan selingkuhannya. Nah intinya suami bunda di sini sulit untuk diakses. Dia nggak available 100% buat bunda. Nah ini juga bisa jadi tanda kalau suami di sini belum sepenuhnya taubat 100%. Nah yang ketiga nih bun, belum mau memutuskan total ya komunikasi dengan selingkuhannya. Banyak klien saya yang datang dengan kondisi seperti ini. Suaminya itu bilang, aku tuh udah nggak ada hubungan apa-apa kok. Nah, tapi ternyata masih komunikasi diam-diam. Entah dengan dalih masih ada urusan kerjaan dengan perempuan itu, atau masih ada hubungan bisnis, kasihan, dan sebagainya. Apapun alasan suami, nggak satu pun yang bisa dibenarkan. Dan itu malah jadi tanda kalau taubatnya di sini nggak serius. Oke, yang keempat, tidak ada usaha serius menebus kesalahan. Jadi suami yang beneran taubat bun, itu akan berusaha keras menebus rasa sakit bunda. Jadi nggak ada tuh bun keluar kata-kata suami yang seperti ini.
Kan aku udah minta maaf, kamu maunya apa lagi sih? Karena dia paham nih, ketika bunda masih mengungkit perselingkuhannya atau bunda masih sakit hati dan susah memaafkan suami, nah itu semua adalah konsekuensi dari perbuatannya. Jadi suami yang beneran taubat itu akan menanggung semua resiko itu dengan tetap lembut, ya, tetap rajin berkomunikasi dan berusaha seterbuka mungkin sama bunda. Bahkan suami ini bersedia untuk konseling bareng sama bunda kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Iya, saya cukup sering menangani konseling spiritual rumah tangga di mana suami istri ini sama-sama hadir, terutama kalau saya praktik di kota-kota besar, ya seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Ketika suami mau diajak konseling bareng, nah ini biasanya dia punya kesadaran untuk memperbaiki diri dan ini adalah tanda bahwa suami serius taubatnya. Kebetulan nih bun, di bulan Agustus saya juga ada praktek di Bekasi. Jadi buat para sahabat bunda yang ingin hadir untuk konseling dan terapi, ya bunda boleh hadir sendiri atau bersama suami bunda. Oke, kita lanjut ya bun dengan tema tadi. Kemudian bun, ya pertanyaannya nih, kalau sudah ada 4 tanda ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai istri? Nah, yang pertama, tentu saja jangan mudah percaya dengan kata-kata suami, tapi lihat tindakannya secara nyata sambil bunda rasakan dengan hati. Jadi di sini bunda tuh percayanya itu nggak harus 100%, tapi sambil tetap mengamati gerak-gerik suami bunda. Nah, ketika suami baik, bunda apresiasi dan sambut kebaikannya dengan tindakan baik juga. Nah, yang kedua, bunda tetap waspada. Ya, bunda berhak kok. Semisal nih, mengajukan syarat ke suami pas dia lagi minta maaf. Oke, aku maafin kamu, tapi ada syaratnya. Oke, gitu ya bun. Nah, syaratnya itu bebas. Yang penting bisa membuat bunda itu lebih tenang dan lebih mudah untuk menerima suami bunda kembali. Nah, kalau di klien-klien saya ini biasanya syaratnya macam-macam bun. Ada yang minta nih supaya ATM suami dipegang semua sama istri, ya. Rekening gaji suami dialihkan ke istri. Bahkan aset suami itu dialihkan ke anak istri dan sebagainya. Nah, ini akan membantu bunda untuk lebih tenang. Oke, yang ketiga, selain langkah tadi ya, karena ini adalah urusan hati bun, maka bunda butuh ikhtiar spiritual untuk meminta pertolongan Allah yang maha membolak-balikan hati suami. Karena hanya dengan cara ini bun, suami yang tadinya nggak serius taubat, jadi taubat nasuha. Nah, dari suami yang masih setengah-setengah ya dan masih munafik, ya akhirnya jadi lurus hatinya untuk benar-benar istiqomah di jalan yang benar. Ya entah gimana caranya nanti, ya itu urusan Allah. Dan tugas kita itu adalah mendoakan, menzikirkan, meriadhohi dan mentirakati. Nah, bunda bisa amalkan zikir yang saya ijazahkan dengan tasbih Karomah Ar-Rahman untuk membantu menyentuh kolbu suami bunda supaya taubatnya ini lebih tulus dan serius alias taubat nasuha. Nah, buat bunda yang mau memaharkannya silahkan bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video saya. Dan saya doakan bun, semoga Allah hadirkan hidayah untuk suami bunda yang mana suami tidak kuasa mengingkari hidayah itu, sehingga suami bunda mau serius taubat dan sungguh-sungguh kembali ke jalan yang benar. Amin. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.